Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Di video ini kita akan berbicara mengenai tugas kelompok ya untuk persiapan ataupun untuk nilai UTS ya. Nah, izinkan saya share screen. Tugas kelompok ya, ini baik untuk thesis writing dan data collection analysis ada dua buku yang akan kalian buat slide-nya atau PowerPoint-nya ya. Yang pertama adalah mata kuliah thesis writing. Silakan kalian ambil di folder thesis writing. Foldernya ada kata Emilia di situ. Situ ada bab 2 sampai bab 13. Jadi untuk thesis writing ada dari kalian akan membuat PowerPoint dari bab 2 sampai bab 13. Nah, itu dibagi ke 4 kelompok. Ini kalau nggak salah total ada 12 bab ya. 12 dibagi 4 berarti masing-masing kelompok mendapatkan 3 bab. Ya. Nah, untuk data collection analysis, ya, silakan cek di folder data collection analysis, PDF-nya John W. Creswell, dari bab 1 sampai bab 17. Nah, silakan dibagi ke 4 kelompok. Nah, gimana Pak kalau misalnya tidak genap jumlahnya? Silakan ada bab yang dibagi menjadi 2 atau 3 ya. Jadi misalnya ada bab terakhir bab 17 itu ya silakan dibagi menjadi 3. Nah, bagian subchapter A sampai 3 siapa selanjutnya ya. Nah, dalam pengerjaan PowerPoint semua kelompok mengerjakannya ya. Jadi tidak ada dari 4 kelompok ini kelompok satu dulu yang kerja, enggak, ini semuanya mengerjakan. Durasi pengerjaan PowerPoint semua kelompok 2 minggu ya, dari tanggal 22 sampai tanggal 29. Artinya bukan 29 ya, tapi sampai bulan, berarti untuk durasinya 2 minggu, berarti sampai tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu sudah harus dikumpulkan. Di sini tanggal 6 Oktober. 2 September sampai 6 Oktober. Artinya tanggal 6 Oktober semuanya sudah mengumpulkan PowerPoint tersebut. Jangan lupa sertakan nama filenya seperti ini ya. Nah, apa yang harus kalian kerjakan? Nah, sini ada template-nya ya. Pertama ya, ada pretest for audiences 5 pertanyaan pilihan ganda. Nah, silakan dibuat per presentasi, artinya per kelompok. Ya, berarti kalau misalnya thesis writing, berarti pretestnya apa? Untuk kelompok A. Nah, silakan gunakan tautan Google Form atau sejenisnya. Formatnya ya, apabila ada 7 mahasiswa dalam satu kelompok, maka wajib ada 7 slide. Tidak termasuk slide cover, pretest, post-test, dan thank you. Nah, jadi di slide pertama selalu ada cover kelompok dengan nama mahasiswa yang ini wajib ditampilkan. Slide 2 pretest. Ingat cukup tampilkan Google Form. Nah, untuk pengumpulan pada tanggal 6 itu jangan dulu dibuka Google Form-nya ya. Kalau kalian sudah ada tautannya silakan masukkan, kalau belum itu bisa disiapkan pada saat presentasi. Jadi tidak ada masalah. Itu pretest dan post-test itu isinya Bapak tidak akan meriksa ya. Yang penting adalah itu dalam bentuk pilihan ganda. Yang Bapak akan cek tanggal 6 Oktober nanti adalah isi ya, slide 3 dan seterusnya.
Nah, misalnya satu kelompok punya membahas empat bab ya, atau 3 bab. Berarti ada 3 slide. Bab 1 atau setengah dari bab 1 dibahas oleh satu mahasiswa per slide. Nah, jadi satu mahasiswa membahas 1 slide. Nah, kalau ada 7 mahasiswa, silakan dibagi untuk 3 bab tadi. Ya. Jadi satu mahasiswa 1 slide. Apa isinya? Silakan dibagi dari bab yang dibahas. Misalnya kelompok 1 3 bab. Nah, silakan 3 bab itu dibagi ke 7 mahasiswa. Apa saja silakan diatur sendirinya. Dan apa yang diisi dalam setiap slide adalah pointer. Pointer di sini artinya adalah poin penting dari bab atau subbab yang kalian bahas. Ya. Misalnya di sini di definition of qualitative research. Jangan lupa di situ ada type fontnya, ada bold font 14 Times New Roman ya, atau intinya adalah proporsional dan nampak oleh audiens. Jadi ingat kalau dalam presentasi itu kalian tidak membaca, tapi kalian memahami pointer-pointer yang ada. Jadi ketika kalian ketemu poin ini, oh berarti saya harus membahas mengenai the definition of qualitative research. Nah, perlu kalian pahami adalah dalam setiap buku itu mereka biasanya berisi mengenai referensi. Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? According to ini, the definition of qualitative research is, ini tergantung ya. Kalau yang thesis berarti presentasi di bahasa Indonesia, kalau yang casual pakai bahasa Inggris. Nah, agak menarik gunakan chart atau arrow ya, jika masing-masing pointer saling berhubungan. Bisa pointer 1 sampai 5 ini saling berhubungan. Silakan bikin charts. Atau ada sub chapter yang begitu panjang, jadi dan susah untuk mengingatnya, silakan dibuat chart atau arrow ya. Nah, slide akhir post test sama seperti pretest ya. Maksimal 5 pertanyaan. Intinya sama dengan pretest, hanya saja menggunakan kata-kata yang berbeda. Intinya kita harus membuat bingung audiens ya. Audiens bingung padahal konsep pertanyaannya sama dan harus diacak ya. Sama cukup tampilkan Google Form. Jadi untuk pengumpulan tanggal 6 tadi, ya kalau belum jadi Google Form-nya tidak ada masalah. Namun pada saat kalian harus presentasi, itu sudah harus ada. Ya. Jadi untuk pretest dan post test, bikin slide-nya aja dulu. Kalau belum ada link Google Form-nya juga nggak ada masalah, tapi tidak boleh nampak pertanyaannya ya. Ini belum dulu. Dan ingat pretest dan post test tadi harus nyambung dengan isi semua slide yang ada atau yang kalian bahas. Jadi harus nyambung isinya, bukan asal buat ya. Slide thank you. Nah ini slide thank you berarti berisi ucapan terima kasih. Nah durasi presentasi untuk satu kelompok 30 menit ya, untuk writing, dan 30 menit untuk data collection and analysis. Nah nanti kita lihat seperti apa presentasinya. Apakah tatap muka atau kalian buat dalam bentuk video YouTube ya. Intinya sih apakah minta kalian buat dua-duanya, tatap muka juga ada, kemudian YouTube juga harus ada itu sebagai laporannya. Nah, format laporan thesis writing atau data collection ya. Halaman cover, kemudian halaman 1 tabel. Tolong ini digunakan bahasa yang ilmiah ya. Ini bahasa Bapak. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami. Misalnya tabel 1 titik. Rekapitulasi nilai pretest dan post test. Silakan. Nah, di sini ada tabel ya. Ada nomor, nama, skor pretest, skor post test, total rata-rata. Nah, silakan dihitung dan lakukan analisis statistik deskriptif. Ada max, min, median, modus. Apa ini?
silakan cari di Google ya. Tidak salah semester ini kalian juga belajar tentang statistik, nah sekalian belajar. Ya. Karena ini juga terkait mengenai data collection analysis, bahwa apa yang kalian lakukan harus menghasilkan analisis. Ya. Dan salah satunya seperti ini. Halaman 2, gambaran apa saja yang telah dipelajari dari bab yang dibahas per kelompok. Ini maksimal cuma 10 baris ya, jadi nggak banyak. Hanya 10 baris. Jadi berdasarkan tabel ini, apa yang kalian dapatkan? Ya. Misal tadi pretestnya berapa, posesnya berapa, total rata berapa. Dari satu orang, total ratanya berapa. Kalau misalnya tadi rata-ratanya cuma 60, di mana letak masalahnya? Kalau 70, 80, berarti ada sesuatu yang hebat atau penjelasannya memang luar biasa. Silakan kalian jelaskan mengenai kenapa nilainya bisa segitu. Ya. Nanti pengumpulan tugasnya dengan file nama, tesis, nomor kelompok, laporan presentasi. Ini dikumpulkan pada saat TS nanti ya. Baik. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya, bisa di grup WA. Jadi saya rasa demikian untuk mengenai penjelasan ya. Penjelasan tentang tugas kelompok UTS. Untuk UAS itu nanti akan kita informasikan lagi. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.